Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa salawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi manaqibuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi adada kulli madarin wa hajarin wa syajarin wa nabatin wa hasar. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradi. Sadatul masyayikh wa ulama'ana al-fudala wal a'izza, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang terbaik atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga wasilah nikmat Allah pagi hari ini kita dengan hakikat qudrah, kehendak kuasa Allah dikumpulkan dalam bingkai pengajian rutin setiap seminggu sekali di Masjid Darussalam. Yang pagi hari ini temanya tentang salah satu peristiwa yang besar, yang agung, yang terjadi dalam kehidupan manusia dan terjadi kepada sosok yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita rindukan, yang kita ingin kumpul bersamanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Nanti kita berdoa, memohon, meminta, berupaya dan berusaha agar nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, ini adalah salah satu pernyataan, statement
langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Karena yang mengisrakan dan memi'rajkan baginda Nabi itu juga adalah keinginan, kemauan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat statement pernyataan Allah yang kita hafal ayatnya, surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, kopi datang. Ngopi dulu, ngaji dulu kita. Ngopi dulu datang. Kalau ngopi dulu, juhur ngaji kita. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, maka insyaallah kami membawa kitab tafsir Hasyiatus Shawi. Apa kata para alim, apa kata para ulama tentang tafsir peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, surah Al-Isra ayat yang pertama dimulai dengan bahasa subhan, artinya tasbih, artinya tanzih, artinya taqdis, membersihkan, menyucikan Allah. Kalau bahasa membersihkan berarti ada yang kotor, betul, harus dibersihkan. Kalau bahasanya mensucikan berarti ada yang tidak suci atau belum suci, makanya disucikan. Bahasa tasbih, takdis, tanzih ini jangan disandarkan ke Allah, karena Allah sudah barang tentu maha suci, sudah pasti maha bersih. Bahkan baginda Nabi bilang, Innallaha thayyib, Allah itu maha baik, maha bersih. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dalam segi apapun, amal, sedekah, Allah menerima yang baik-baik. Maka bahasa subhana ini disandarkan kepada kita. Kita harus mampu, harus bisa dulu sebelum memahami kejadian Isra dan Mi'raj, harus bisa mentasbihkan Allah, membersihkan Allah dari sifat kurang. Salah satu sifat kurang bagi Allah yang tidak boleh ada bagi Allah adalah bahasa mustahil bagi kita. Kalau bagi Allah hal yang mustahil bagi kita, Allah mampu, Allah bisa, karena Allah maha kuasa. Itu tujuannya ke situ. Maka setelah kita bisa ke sana, akan timbul perasaan dalam diri kita, keyakinan. Kalau mau tahu artinya yakin itu bersih, membersihkan Allah dari keraguan-raguan yang ada dalam diri kita. Yang ragu itu kita, yang kotor itu kita, yang belum suci itu kita, yang belum bersih itu kita. Maka kita dimulai ayat ini dengan subhan, bersihkan diri kita dari kurang yakin kepada Allah, bersihkan diri kita dari kurang percaya kepada Allah. Kita lebih percaya menangkap ikan itu pakai pancing, benar? Kalau nggak pakai pancing nggak bakal dapat ikan. Ternyata nggak selalu pancing untuk dapat ikan. Punya duit berangkat ke pasar, dapat banyak sekarang. Nah, itu. Kita terkadang mempermasalahkan wasilah. Kita mempermasalahkan wasilah, perantara yang kita permasalahkan. Ternyata ketika Allah mau, Allah menghendaki, apapun bisa menjadi perantara. Nangkep ikan mesti pakai pancing, kata kita. Kalau nggak pakai pancing nggak bisa. Ternyata ada orang yang bisa memperoleh ikan dengan punya uang.
berangkat ke pasar. Kata kita tuh, kalau nggak punya duit, nggak bisa beli ikan, nggak bisa punya ikan. Ternyata ada orang nggak punya pancing, nggak punya duit, bisa dapat ikan. Kenapa? Kenal sama pedagangnya. Dia lewat doang, kasih tuh. Udah berapa wasilah? Udah 3 wasilah. Nggak kenal sama pedagangnya, ada lagi wasilah yang lain. Kenapa? Orang yang dagangnya kenal sama kita, walaupun nggak kenal, tiba-tiba dia iba sama kita ngasih ikan. Maka ada 2 dialog urusan keyakinan antara seorang kiai sama santrinya. Kata kiainya, semua rizki itu Allah sudah atur. Kata kiai. Kata santrinya, kalau nggak kerja nggak bisa dapat uang, kita mesti kerja. Kata kiainya, Allah sudah atur semuanya. Kata santri, nggak bisa kiai, kalau nggak kerja nggak dapat rezeki, nggak dapat duit. Ini ayatnya, Allah yang kasih rezeki. Santri ini kesel sama kiai, pergi dia kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, kiai. Nah, pergi dia kerja. Dalam pekerjaannya hasil uangnya, hasil duit. Ketika hasil duit, ingat sama kiainya, belum makan. Sama saya belum makan. Beli dia nasi 2 bungkus. Datang ke tempat kiainya. Apa kata kiainya? Tuh kan Allah yang atur rezeki. Allah yang atur rezeki, kata dia. Apa kata satunya? Kan saya yang kerja. Bisa kerja kuat karena Allah. Bisa ikhtiar kuat karena Allah, bisa nemu jalan juga karena Allah, diberikan ingat ke saya juga karena Allah. Nah, ketika kita bisa mengembalikan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, itu namanya kita sudah bisa bertasbih, sudah memahami makna subhanallah, bahwa setiap kejadian itu adalah qudrah iradah Allah. Yang telah terjadi Allah yang mau. Yang sekarang sedang terjadi itu pun Allah yang mau. Yang besok akan terjadi pun juga karena Allah yang mau. Apapun itu, hatta Presiden Indonesia besok Allah udah tahu siapa orangnya, dan sudah Allah tentukan siapa orangnya. Amin. Tuh, amin. Enggak dibaca, itu doa. Dibaca, salah paham. Bingung. Nah, pokoknya sudah Allah tentukan siapanya. Kita cuma dikasih ikhtiar, dan kadang kita pun salah paham terhadap ikhtiar kita. Karena kita sudah bisa menentukan hasilnya. Dan harus kita tasbihkan bahwa hasil daripada ikhtiar adalah Allah yang punya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, demikian peristiwa Isra Mi'raj pun ayatnya dimulai dengan bahasa subhana. Allah maha suci, maha bersih dari kulli naqsin, dari sifat kurang. Allah pun sempurna. Bahkan dari pemberian Allah pun sempurna, enggak ada kurangnya. Yang merasa kurang tuh kita yang merasa kurang. Kalau Allah ngasih udah pas, ya, udah pas. Makanya yang namanya milik, yang namanya rezeki itu bakat. Tahu bakat ya? Bakatnya. Ada orang gemuk sama orang kurus, itu gemuk bakat, kurus juga bakat. Ada orang gemuk walaupun diet makannya cuma 3 suap, bakatnya gemuk tetap gemuk. Ada orang kurus makannya 7 piring sampai nambah lagi, bakatnya kurus tetap kurus, bakat. Ada orang kaya sama orang miskin, kaya miskin itu bakat. Orang kaya walaupun nggak kerja, tidur baik, sekali bangun tanda tangan doang, set. Duit banyak dapat. Ada bakatnya kaya tetap kaya. Ada orang susah miskin, kerja dari pagi sampai pagi lagi, dari keringat
kecil sampai keringat segede jagung keluar. Bakatnya miskin tetap miskin. Biar nggak salah doa, biar nggak salah niat dalam ibadah. Saya pengen zikir biar kaya. Kalau zikir bisa bikin kaya, nggak usah kerja Pak, penuhin masjid, zikir kaya. Nah, dipahami nggak? Artinya jangan sampai kita salah niat ibadah. Bahwa kita niat ibadah, niat zikir, sulit susah itu manusia hidup namanya pasti bermasalah dan pasti sulit, pasti susah. Ketika mengalami masalah, kalau ada zikir kita akan menemukan tuma'ninatul qalbi, ketenangan, ketentraman jiwa, ketenangan batin. Ada masalah, tenang. Ada problem, tenang. Kenapa? Karena yakin ini ujian dari Allah. Tuh bisa begitu, itu hebat. Nah, Bapak aja jemaah rahimakumullah. Itu subhananya dulu dah. Ini kalau bicara tasbih, masya Allah ya. Kita kumpul di sini tujuannya sedang mentasbihkan Allah, membersihkan keraguan-raguan dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, lanjut alladzi asra. Allah mengisrakan. Ini Isra Mi'raj ini undangan. Sebagai ada yang bilang itu undangan dari Allah. Untuk apa? Menghibur Nabi. Baginda Nabi sedang mengalami keterpurukan mental psikologis, kata kita. Lagi mengalami kesedihan yang luar biasa. Maka tahunnya Isra Mi'raj disebut dengan tahun Amul Khuzni, tahun kesedihan. Nabi sedih, ya, manusia biasa Nabi. Sedih kenapa? Pertama ditinggal istri beliau, Siti Khadijah. Istri beliau meninggal yang selalu mendampingi beliau. Dan orang yang pertama memeluk Islam itu istri beliau sendiri, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka Bapak kalau dibanding ibu-ibu kita kalah, Pak. Yang pertama masuk Islam bukan laki-laki, ternyata perempuan yang menerima kerasulan baginda Nabi itu istri beliau, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Meninggal. Terus enggak lama meninggal paman beliau, Abu Thalib. Diperselisihkan oleh ulama tentang keimanannya Abu Thalib. Banyak ulama mayoritas enggak berani bilang Abu Thalib itu enggak Islam. Juga enggak berani bilang Abu Thalib Islam, karena dalam sejarahnya tak pernah terdengar bertauhid bersyahadat. Tapi ulama ikhtiar, hati-hati, karena alam itu ada dua, ada alam zahir, ada alam batin. Dan ketika Allah mau, bisa saja. Seperti yang dikisahkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, baginda Nabi ketika sudah jadi Rasul, ziarah ke makam ibundanya, ziarah ke makam bapaknya, ibundanya dan bapaknya Allah hidupkan lagi. Percaya apa? Nah, kita mesti percaya karena Nabi Isa pun bisa menghidupkan orang yang sudah wafat, meninggal, mati. Nah, Allah tuh mampu. Nah, jamaah rahimakumullah, tuh. Kemudian Isra Mi'raj itu adalah undangan dari Allah, sekaligus juga hiburan bagi baginda Nabi yang sudah luar biasa ngalamin sedih. Sudah enggak ada istri, sudah enggak ada paman yang bela, Nabi dakwah, tetap dakwah, terus istiqomah dalam dakwah, seperti apapun medan sulitnya. Nah, ini pelajaran bagi para pendai. Karena kita semuanya hakikatnya dai, ibu, bapak ya, ibu daiyah, wanita yang berdakwah, bapak semuanya ini dai semuanya. Karena tugas kita oleh Allah dikasih untuk menyebarkan agama Allah, tuh itu doang. Ya, kita dai, makanya ada dai, ada sa'i. Apa itu dai? Orang yang ngajak ke Allah. Itu dai. Orang yang ngajak ke Allah, apa dia sudah bisa ke Allah? Belum tentu.
Benar ya? Maka saya pernah silaturahim ke rumah Pak Buya Muhtadi di Niat. Kata Buya bilang ke saya, masih jadi calon. Saya bingung, calon apanya? Jawab iya, enggak saya. Jawab enggak juga, diam baik, enggak ngerti, enggak paham. Setelah dipikir di jalan, oh calon itu kan Palembang, orang pada naik enggak ke mobil? Naik, berangkat mobilnya, dia ikut enggak? Nah, itu dai itu yang ngajak. Nah, Allah, yuk ke Allah. Orang berangkat ke Allah, dia enggak berangkat. Artinya cuma pintar orasi, cuma pintar ngomong, minim pengamalan, praktek. Itu dai. Ada yang kedua sa'i. Nah, Bapak semua termasuk. Dainya mungkin nggak bisa ceramah, nggak bisa orasi, tapi kita bisa sa'i ilallah, bisa berjalan menuju Allah. Dan itu yang terbaik. Alhamdulillah. Jangan jadi yang ketiga. Apa yang ketiga? Nahi ilallah. Orang yang mencegah diri menuju Allah atau mencegah orang lain menuju Allah. Jadi dari dua tuh, dai, sa'i, jangan jadi nahi yang mencegah ke jalan Allah. Nama Pak Jamaah rahimahumullah. Ini udah mulai jam 6 sampai jam berapa gitu nih? Ini baru subhanallah dong ini. Nah, alladzi asra itu kalau kata ulama bimakna sarofil lail. Isra itu bimakna sarofil lail, berjalan di waktu malam kata bahasa. Maka orang yang berjalan di waktu malam berarti dia sedang Isra. Kalau mi'raj maknanya secara bahasa naik di waktu malam. Maka siapa yang naik di waktu malam dia lagi naik motor, naik mobil, begitu. Nah itu secara bahasa, secara istilah perjalanan malam baginda Nabi yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Asra bi abdihi. Nah, Allah menyebut dalam ayat subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya Allah. Tidak disebut di situ bi rasulihi, enggak disebut di situ bi nabiyihi, enggak disebut di situ bi khalqihi, tidak. Tapi yang disebut di situ bi abdihi, dengan hambanya Allah. Allah panggil, Allah undang hambanya Allah. Kenapa sih yang disebut hamba Allah bukan langsung aja bi Muhammadin? Enggak. Allah bilang bi abdihi. Karena makom tempat kita mulia adalah semakin kita mampu menghamba kepada Allah, semakin mulia. Karena Abdullah menjadi hamba Allah ada makomatil ula. Makom itu tahapan-tahapan, tempat-tempat, itu makom. Semakin bisa jadi hamba Allah, semakin tinggi makom kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tuh makanya bi abdihi, hamba Allah, tidak khalqihi, makhluk Allah. Ya, tidak bi Muhammadin langsung enggak. Padahal setiap hamba sudah pasti makhluk. Tapi setiap makhluk belum tentu jadi hamba Allah. Contohnya sudah pernah dibacakan. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Makanya jadi nabi, disebutlah hamba Allah. Sekarang yang kedua, musuhnya Nabi Adam siapa? Iblis. Iblis itu makhluk Allah bukan? Terus hamba Allah bukan? Bukan. Kenapa? Melawan, membangkang kepada perintah Allah. Berarti tidak setiap makhluk bisa jadi hamba Allah. Tapi setiap hamba Allah sudah pasti makhluk Allah, karena Allah yang ciptakan.
Kalau baginda Nabi tuh bi'abdihinya tertera dalam ayat pernyataan statement dari Allah bahwa baginda Nabi adalah hamba Allah sekaligus makhluk Allah. Nah, sekarang pertanyaannya ke kita ini makhluk Allah bukan? Makhluk Allah karena yang ciptakan itu Allah. Pertanyaan kedua, kita hamba Allah bukan? Insya Allah kan? Antara bilang iya, gimana? Bilang enggak, gimana? Ya, kita hamba Allah bukan? Ngakunya hamba Allah. Nah, tapi ngaku beda. Ya. Ngaku-ngaku kita ini sebagai hamba Allah. Kalau baginda Nabi diakui. Nah, orang yang ngaku-ngaku dengan diakui beda apa enggak? Beda statusnya. Kalau ngaku-ngaku, ya ngaku-ngaku namanya juga. Tapi kalau diakui, terdaftar. Tapi insya Allah pede kita adalah hamba Allah. Insya Allah. Buktinya apa? Dikasih sujud sama Allah. Itu sujud apa kekuatan kita? Bukan. Allah yang menghendaki kita sujud. Maka ketika kita sujud menghambakan diri ke Allah, berarti Allah mau kita itu jadi hamba Allah. Alhamdulillah. Yang ngeri apa? Udah gak mau sujud kita, itu mesti bertanya kita. Kenapa Allah tidak menghendaki memberikan kekuatan hidayah, taufik, zahir batin bisa sujud? Tuh bertanya kita, kenapa gak bisa sujud? Takutnya gak diakui sebagai hamba Allah. Kalau masih bisa sujud, kita diakui sebagai hamba Allah. Alhamdulillah. Bi'abdi minal masjidil haram. Allah israkan baginda Nabi dari Masjidil Haram Makkah. Jangan dibayangin Masjidil Haram yang sekarang. Dulu Masjidil Haram itu zamannya Nabi Isra itu cuma ala kadar untuk tawaf baik. Sedikit. Ini Ka'bah. Terus tuh ala kadar untuk tawaf. Sekelilingnya rumah warga. Dulu zaman Nabi. Orang yang pertama membesarkan Masjidil Haram itu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu dibeli tanah warga. Dijadikanlah perluasan Masjidil Haram. Itu pun sumur Zam-Zam belum ketutup. Setiap penguasa, setiap raja muslim yang berkuasa, ketika dalam kekuasaannya melakukan pelebaran. Itu yang Masjidil Haram yang sekarang kita bukan di zamannya Nabi. Zaman Nabi hanya Ka'bah, terus ala kadar untuk tawaf keliling, segitu aja. Dan Nabi Isra dari situ tuh. Nabi sedang tertidur, ada yang bilang tertidurnya di masjid, ada yang bilang Nabi tertidur di rumah sepupunya Ummi Hani, anaknya Abu Talib. Nabi dijemput oleh suara apa nih? Oh hujan ya? Oh benar sampai jam 11 ini ngaji. Nabi dijemput oleh utusan Allah, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Oh, ini cerita batiniahnya. Nabi dijemput. Kalau sedang tidur dibangunkan, dijemput, dibawa ke Masjidil Haram, ke dekat Ka'bah di situ. Kalau Masjidil Haram sekarang sumur Zam-Zam pun sudah ditutup. Sumur Zam-Zam itu dekat Ka'bah dengan mas'ah ya, tempat sa'i itu di situ udah ditutup, keramik semua, tapi dikasih simbol jam-jam di situ. Nah, jemaah rahimakumullah. Tuh baginda Nabi dibawa ke dekat sumur Zam-Zam. Terus apa? Dibelah dada. Dibelah dada. Belahnya tengah. Nabi itu ngalamin belah dada 2 kali. Pertama ketika masih kecil, ketika dalam masa penyusuan dari Halimah As-Sa'diyah. Ini yang cerita Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini khadamtun Nabiyya, aku melayani Nabi selama 10 tahun. Melayani Nabi 10 tahun, menyiapkan mandi Nabi, menyiapkan handuk Nabi, menyiapkan baju Nabi.
Tuh Sayyidina Anas. Maka aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri ada bekas belahan di dada Nabi. Nabi pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dikeluarkan hatinya, dicuci. Ingat, dicuci bukan karena kotor. Nah, kalau kita dicuci sudah pasti karena kotor. Kalau Nabi udah bersih, sesuatu yang udah bersih dicuci tambah bersih enggak? Tambah bersih, tambah mulia, tambah agung. Diisi hatinya dengan hilim, dengan ilmu, dengan hilim. Karena akan melewati satu perjalanan yang luar biasa, butuh bekal. Sama dengan kita, hikmahnya kita pun sama akan diberjalankan oleh Allah. Pertama kita secara manusia melewati dua kehidupan dan melewati dua kematian. Ini bapak kita 2 kali hidup, 2 kali mati kita ini. Bukan sekali, 2 kali. Pertama kita mati dulu. Kapan tuh? Di alam ruh. Mati itu enggak ada. Kemudian kita dihidupkan Allah. Kapan tuh? Di alam dzurriyyah. Mana itu alam dzurriyyah? Alam rahim. Dan rahim itu asma Allah yang tidak Allah berikan kepada laki-laki, yang Allah berikan hanya kepada perempuan. Sekuat, sepinter apapun laki-laki pengen punya rahim, enggak bisa. Sampai sekarang dokter yang canggih-canggih tuh pengen bikin rahim tiruan, enggak mampu. Sampai sekarang enggak mampu. Walaupun ada tuh program bayi botol. Ada program bayi botol. Enggak bisa. Tetap dititipkan di rahim perempuan. Bukan dijadiin botol dari bayinya kagak. Nah, tuh terakhir, tuh alam dzurriyyah. Tuh kita hidup tuh, tadi mati, sekarang hidup terus sampai alam dunia kita. Udah alam dunia dimatikan lagi oleh Allah menuju alam barzakh, alam barzakh. Itu kita. Terus dihidupkan lagi nanti ketika alamul bakti, ketika hari kiamat. Hari kiamat dihidupin lagi kita semua. Kata Siti Aisyah nanya sama Nabi, kita dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar, mahsyar itu tempat kumpul. Kata baginda Nabi, kuryanan, dalam keadaan mohon maaf telanjang. Kita di padang mahsyar Pak dalam keadaan telanjang. Apa kata Siti Aisyah? Ya Allah, alangkah malunya. Terus apa jawab Nabi? Di sana udah nggak kepikir malu, mikirin diri sendiri aja udah repot. Udah pura-pura mikir malu. Karena semua orang berjalan dengan amalnya. Ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang tenggelam oleh keringatnya, tangan pun gak kelihatan. Tapi ada yang berterbangan seperti lalat, seperti lebah. Dan mereka lah yang beramal saleh. Ada yang panas itu, coba matahari katanya sejengkal dari kepala kita. Sekarang ribuan jaraknya aja udah panas luar biasa. Ini cuma sejengkal. Jangan dibayangin matahari kita. Ya, karena itu amal kita yang melindungi. Ya. Amal sedekah kita, alhamdulillah. Lagi berjalan di padang mahsyar dengan segitu panasnya, bala-bala melindungi di atas. Bala-bala tuh. Bala-bala, pahala-pahala sedekah kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, Nabi diisrakan dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Masjidil Haram, Ka'bah itu kiblat kita. Nanti ada lagi kiblatnya orang langit. Kalau kiblatnya orang dunia, Ka'bah, Baitullah namanya. Ada kiblatnya orang langit, para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Kalau dunia kiblatnya Baitullah, Ka'bah. Kalau orang langit, malaikat, kiblatnya namanya Baitul Ma'mur. Dan itu di Baitullah sama di Baitul Ma'mur tidak akan pernah berhenti manusia yang keliling. Terang mengelilingi Ka'bah. Kemarin Covid ada baik orang tawaf.
Dulu pernah diserang berapa kali, hancur Ka'bah tuh. Ya, peperangan, banjir, ya, fenomena alam, gitu ya. Pernah menghancurkan Ka'bah, tapi nggak pernah berhenti dari orang yang tawaf karena Allah yang Maha. Nah, jemaah rahimahumullah, tuh dari Masjidil Haram. Nabi kemudian diantarkan oleh satu kendaraan fasilitas, tuh, undangan Nabi. Jadi Nabi diundang oleh Allah, dikirim pengawal, bodyguard. Bodyguardnya ada, pengawalnya ada, ya, pas pampresnya ada. Siapa? Ya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Mikail sebelah kiri agak depan. Sebelah kiri agak belakang Nabi. Malaikat Jibril sebelah kanan Nabi. Nah, di sini diceritakan begitu. Sebelah kanan Nabi, malaikat Jibril, tapi enggak di depan Nabi. Di belakang, agak belakang dikit. Kalau malaikat Mikail sebelah kiri agak belakangan, malaikat Jibril sebelah kanan Nabi, pas belakangnya Nabi. Menandakan apa ini? Ada. Menandakan ada. Malaikat itu ada bersama Nabi. Dan kita kadang-kadang yang kurang adab sama Nabi, benar? Ya. Sholawat pakai wudu, adab tuh. Ya. Malaikat aja adab sama Nabi. Terus Nabi dikasih kendaraan, namanya kendaraan buruk. Itu kendaraan buruk, kendaraan yang belum pernah ada zaman peradaban manusia, belum pernah ada. Sampai sekarang nggak ada yang bisa niru buruk. Walaupun ada pesawat namanya Buruk Airlines, itu nggak sama dengan buruknya Nabi. Nah, itu buruk. Buruk itu dabah, hewan. Hewan yang asalnya dari surga. Wa huwa fawqal himar wa dunal bighal. Lebih kecil daripada kuda, sapi. Lebih besar daripada kambing. Embe, kambing apa embe? Kambing. Suara kambing apaan? Nah, berarti embe. Lebih gede dari kambing, lebih kecil dari sapi. Itu buruk. Buruk. Kecepatannya sekali lompat 500 km. Jarak dari sini ke mana? Palembang ya? Lebih ya, 500 kilo. 500 kilo itu kalau naik mobil 6 jam. Benar ya? 6 jam bawa mobil. Nah, itu buruk sekali lompat doang 500 kilo. Masya Allah, luar biasa. Itu buruk lebat lagi. Apaan? Kakinya bisa manjang dewek. Kalau jalanan turun, kaki depannya panjang, sehingga orang yang naik di atasnya nggak berasa jalanan lagi turun. Jalanan nanjak tuh, kaki buruk yang belakang manjang dewek, sehingga orang yang naiknya nggak berasa jalanan lagi nanjak. Kita bawa Pajero, Fortuner masih berasa kalau nanjak. Lagi turun masih berasa, belum apa-apa jika dibanding kendaraan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk punya sayap. Kalau kata di sini ulama tafsir bilang sayapnya buruk bukan di sini nih, apa ini namanya? Bahu ya, bukan di bahu. Sayapnya buruk itu ada di pahanya buruk sebelah belakang nih, di paha. Sayap itu dari paha. Ada dua sayapnya, kiri kanan. Fungsi sayapnya itu untuk speed, meningkatkan speed. Kalau di mobil turbonya dipencet semakin kencang. Yang bisa ditiru itu aja dulu teknologinya. Tuh, ini kendaraan baginda Nabi luar biasa. Nah, kalau tadi kita baru ditiru perkeong ya. Dalam ke jalan jelek nggak berasa ada ini ya. Mobil itu Pak Jokowi. Bapak jamaah rahimakumullah, tuh buruk. Kecepatannya luar biasa. Cepat. Luar biasa. Minal Masjidil Haram. Terus Nabi diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Di mana tuh Masjidil Aqsa? Palestina. Itu awalu masjidin bunia fil ardi ba'dal Ka'bah. Nih, kenapa kita mesti cinta Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa masjid yang pertama yang dibangun di muka bumi. Masjidil Aqsa.
Masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Aqsa. Siapa yang bangun? Nabi Adam. Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan Allah di bumi, daerah Sri Lanka, India, situlah Pakistan. Terus Nabi Adam mengembara, ketemulah dengan istri beliau lagi, Sayyidatuna Hawa di Jeddah. Kemudian Nabi Adam diperintah Allah untuk membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah dulu. Setelah 40 tahun bangunan Ka'bah berdiri, Nabi Adam diperintah Allah untuk membangun masjid di Palestina, namanya Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa, masjid yang pertama yang dibangun di muka bumi ini. Apa hikmahnya Nabi Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Salah satunya napak tilas. Tahu ya napak tilas? Napak tilas. Napak tilas. Nabi napak tilas ke siapa? Ke Nabi Adam. Nabi Adam berjalannya dari Masjidil Haram, bangun Ka'bah. Kemudian ke Masjidil Aqsa, bangun Masjidil Aqsa ke Palestina. Nah, jamaah rahimakumullah, demikian juga perjalanan Mi'raj, salah satunya Nabi napak tilas. Karena Nabi di sana akan ke surga. Napak tilas apa? Leluhur, bahwa leluhur manusia itu orang surga. Nih, Bapak Ibu semuanya asalnya orang surga. Alhamdulillah. Diharapkan bisa kembali ke asalnya, yaitu ke surga. Kita punya leluhur Nabi Adam, orang mana? Orang surga. Anak KTP-nya Nabi Adam, orang surga. Alamat surga. Tuh, kita pun sama nih. Asal muasal dari surga. Mudah-mudahan bisa kembali, enggak salah alamat, enggak salah jalan, bisa kembali ke surga. Tuh, Masjidil Aqsa. Ini spesial Isra Mi'raj, agak lama, enggak apa-apa Bu ya. Nah, insyaallah sampai zuhur dah. Ibu aja saya balik. Dah. Hikmah yang selanjutnya, baginda Nabi di Masjidil Aqsa ingin ditunjukkan kemuliaan baginda Nabi. Di Masjidil Aqsa Nabi berjamaah salat. Berjamaah salat. Bersama siapa? Bersama para rasul, para nabi, para malaikat, ruhnya mukminin, dan Nabi jadi imam. Nabi jadi imam. Jadi imam. Nabi imam tuh di situ. Salatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Nabi jadi imam. Setelah Nabi jadi imam, belakangnya ruh para nabi, ruh para rasul, ruhnya para malaikat, ruhnya para mukminin. Nabi berjamaah menunjukkan bahwa posisi baginda Nabi SAW adalah mulia dan pemimpin dari semuanya. Alhamdulillah, kita punya Nabi itu begitu, masya Allah. Kemudian Nabi dimi'rajkan. Kalau kata ulama, kenapa mesti dari Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa, tanah Masjidil Aqsa adalah jarak yang terdekat dengan langit pertama. Jarak terdekatnya di situ. Enggak percaya, ukur sendiri. Jarak dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kata ulama di sini, nggak apa-apa. Ulama itu beda-beda. Ya, masya Allah, ada yang muka syafah tahu. Nah, jarak Masjidil Aqsa ke langit pertama perjalanan 500 tahun. Jauh apa dekat? Jauh. 500 tahun perjalanan, kita nyampe juga enggak umurnya. Itu satu langit ke langit lainnya jaraknya 500 tahun. Nabi menempuh perjalanan 7 langit. Berarti 7 dikali 500 tahun 3.500 tahun. Perginya aja tuh, belum pulangnya 3.500 lagi, 7.000 tahun. Masya Allah. Ditempuh oleh Nabi cuma 3 jam saja. Tuh Isra Mi'raj cuma 3 jam. Masya Allah. Nah Bapak jamaah rahimahumullah, Nabi naik ke langit 1 sampai ke langit 7. Nah ini gak diceritain sama kami. Artinya Isra dan Mi'raj ini melewati perjalanan yang melewati alam, menembus dimensi
Ada 4 dimensi alam yang ditembus oleh perjalanan baginda Nabi. 4 alam. Oh. Alam apa aja? Yang pertama alamul mulki. Nabi dari alamul mulki terus menembus alam malakut, terus menembus alam jabarut, terus menembus alamul izzah. 4 alam perjalanan Isra Mi'raj itu. Nah, mungkin ibu kenal alamnya. Alam siapa? Alam Badukun. Masya Allah. Tuh, Nabi 4 alam: alam muluk, alam malakut, alam jabarut, alamul izzah. 4 alam perjalanan Isra Mi'raj. Mana alam muluk? Alam muluk ini alam kita. Ini yang kita lihat nih, ini alam muluk. Ada alam malakut, makhafa anna, alam yang samar dari kita. Ada alam jabarut, Masya Allah. Ada alamul izzah, alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 alam. Dan ini mengajarkan kepada kita, jika kita ingin menjadi manusia yang sempurna, harus bisa melewati syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Enggak bisa. Satu aja saya mah thariqah aja. Enggak bisa. Mabok nantinya. Saya mah syariat aja, enggak akan tenang. Ingin tenang dengan syariat, berthariqah. Ketika syariat dan thariqah dijalankan dengan baik, akan ngerti tentang hakikat. Ketika sudah paham tentang hakikat, akan tahu kita makrifatullah. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah. Tuh Nabi ngelewati 4 alam. Kemudian Nabi dapat perintah sholat. Udah kita hafallah sejarahnya. Nah, dan ini saya mau cerita ketika Nabi pas pulangnya deh. Pas pulangnya dari peristiwa Isra Mi'raj. Nabi pulang dari peristiwa Isra Mi'raj. Pagi-pagi udah ada di rumah lagi baginda Nabi. Cuma 3 jam Isra Mi'raj. Pagi-pagi sudah nyampe rumah. Nah, lu sudah nyampe rumah baginda Nabi, ketemulah dengan Abu Jahal. Ketemu sama Abu Jahal. Waktu itu ya udah musuhan. Abu Jahal itu bahasa keren itu. Abu Jahal itu julukan. Kalau namanya Umar bin Hisham. Ada 2 Umar di Arab tuh zaman Nabi. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Yang satu masuk Islam, masuk surga. Yang satu enggak masuk Islam, masuk neraka. Umar bin Hisham, 2 jagoan itu. Nabi pernah doa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, menangkanlah Islam dengan 2 Umar. Diijabah oleh Allah 1 Umar yang masuk Islam. Kenapa bisa agung ketika si Umar masuk Islam? Waktu itu orang nggak berani sholat depan Ka'bah, nggak ada yang berani. Zaman Sayyidina Umar masuk Islam, orang berani terang-terang. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, dia ketuk rumahnya Abu Jahal. Tahu, anak udah Islam, awas ganggu-ganggu. Dia ketuk rumahnya Abu Sufyan, saya sudah masuk Islam, awas ganggu orang Islam. Maka dari situ orang banyak yang berani sholat. Dulu orang sahabat Nabi ngapalin Quran tuh ngerenyeng kayak suara ini suara tawon ya. Nggak jelas. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam berani. Bismillahirrahmanirrahim. Berani. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sama peninggalan Sayyidina Umar ini luar biasa. Ini orang gaul walaupun jagoan, visioner. Taraweh nggak ada berjamaah dulu, zaman beliau diadakan berjamaah. Masjidil Haram Mekah nggak berani orang memperluas karena Nabi nggak perintahkan. Tapi zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia beli tanah warga Masjidil Haram, dibangun lebih luas lagi. Itu begitu. Dulu harta rampasan perang dikumpulkan di Baitul Mal. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia buat anggaran yang baik tuh. Ada tentara,
ada gaji. Dulu nggak ada gaji, perang Baitul Mal bagiin ghanimahnya. Ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab kan orang nggak perang terus, ya tentara juga ada pensiunnya. Ntar gajinya dari mana dia kalau nggak perang? Nah, akhirnya dibuatlah gaji. Nah, pertama sistem gaji itu ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada kantor polisi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dia walaupun itu visioner dia, walaupun preman, luar biasa. Ditakuti Sayyidina Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Ditakuti bukan hanya oleh manusia, setan yang takut sama Sayyidina Umar. Kalau kita kan temenan sama setan. Kalau Sayyidina Umar takutin sama setan. Kalau setan nih, Sayyidina Umar lewat sini nih, gang sini, setan milih lewat sono. Saking gak mau ketemu. Itu yang dohirnya. Batinnya tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib penasaran, di sahabat Nabi waliullah, ya Sayyidina Ali penasaran. Ini kata Sayyidina Ali, ini gimana ya Umar ya, di dunia aja beringas begini, gimana udah matinya nih orang. Begitu kira-kira kata Sayyidina Ali. Kan takdirnya Sayyidina Umar wafat duluan. Ketika Sayyidina Umar wafat duluan, Sayyidina Ali yang nguburin. Sayyidina Ali di situ nguburin Sayyidina Umar. Ini waliullah Sayyidina Ali, muka syafah dia, bisa menembus hijab alam, didengerin sama dia. Sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di makamnya. Benar datang malaikat mau nanya Sayyidina Umar. Munkar Nakir datang, baru mau nanya udah dimarahin duluan sama Sayyidina Umar. Siapa ente? Mau nanya, enggak tahu apa. Nih sahabatnya Nabi, makamnya aja branding sama Nabi, masih mau ditanya. Woi malaikat bingung balik lagi. Enggak berani. Masya Allah. Kata Sayyidina Ali apa kata Sayyidina Ali? Masyhur nih. Allah Sayyidina Ali benar. Umar itu enggak di dunia sampai akhirat pun masih galak, masih beringas. Masya Allah. Nah, ketemu sama Abu Jahal baginda. Ditanya, Nabi lagi duduk, Nabi lagi bingung Pak. Baru mengalami peristiwa yang begitu besar kejadiannya, dahsyat. Dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina terus ke langit ketujuh. Ketemu sama Abu Jahal, Nabi ngelamun. Sedangkan ini diperintah Allah untuk disampaikan perintah sholat, untuk dijelaskan kepada umat. Ketika Nabi lagi ngelamun, Abu Jahal ditanya sama Abu Jahal, Muhammad lagi ngapain? Kenapa ngelamun baik? Ngopi dulu nggak ngopi? Kira-kira begitulah. Ya udah akrab mereka itu. Kata baginda Nabi, iya, saya baru Isra. Iya, baru jalan-jalan jauh. Isra, iya. Min aina ila aina. Dari mana ke mana kamu Isra? Dari sini Mekah. Terus ke Palestina Masjidil Aqsa. Terus sekarang sudah di sini lagi. Iya, jawab Nabi. Kamu beneran Muhammad? Benar. Terus ini mau diceritakan ke masyarakat semua? Iya, akan saya ceritakan. Abu Jahal nggak langsung bantah, nggak langsung ngejek, nantangin karena ingin mempermalukannya lebih jauh lagi. Nah, mau cerita kamu sama masyarakat? Mau? Oh ya sudah. Akhirnya sama Abu Jahal di share di WA group. Di WA grup di share. Wahai seluruh masyarakat Bani Ka'ab, Bani Lu'ay, Bani Hashim, ta'alau, halumu sini kumpul semuanya. Di WA di grup kan enak ya, undangan langsung. Tahu semua. Kemudian kumpul semua datang mendekat kepada Nabi. Kata Abu Jahal, provokator ini. Terkenal ini provokator. Wahai masyarakat, ini nih saudara kita Muhammad baru aja Isra, baru aja Mi'raj. Dari Mekah sini ke sana ke Al-Aqsa ke Palestina. Sekarang sudah di sini lagi. Apa jawab masyarakat? Tuh rupa-rupa ketika mendengar penjelasan Isra Mi'raj Nabi, sikap masyarakat rupa-rupa. Ada yang megang kepala banyak. Ada yang tepuk tangan. Wah, Muhammad udah gila. Sakit kata Nabi. Masya Allah, itulah dakwah.
Jadi gila kamu mah mimpi. Masya Allah, Nabi sakit, dihujat, apa tuh kalau bahasa sekarang? Bully, dibully ya. Nabi dibully habis-habisan sama masyarakat. Oleh Abu Jahal diprovokatori masyarakat. Sampai ada temannya Nabi, baik sama Nabi namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini sahabat Nabi baik, sampai ngomong begini, wahai Muhammad, kemarin mah saya percaya sama kamu, apa aja yang diceritain saya percaya sama kamu. Tapi sekarang kamu cerita ini, jadi gila. Mut'im bin Adi dilaknat. Enggak lama Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh sama Nabi bedanya cuma 10 tahun. Enggak terlalu jauh umurnya. Tua lagi. Lebih muda Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian ditanya tuh sama siapa tadi? Abu Jahal. Karena akrab panggil nama kan, kar sini. Sini. Ya, kenapa? Jahal. Kenapa wahai Umar bin Hisham? Nih Muhammad baru cerita Isra Mi'raj dari sini ke Masjidil Aqsa terus kurang itu 7. Ente percaya? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Ba'idun min hada. Lebih jauh dari ini aku percaya. Aku percaya. Min khobaris sama, dari cerita-cerita langit yang diceritakan oleh Muhammad aku percaya. Dari situlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelari dan Nabi bilang, ini imannya Sayyidina Abu Bakar, jika seluruh umatku imannya ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, masih menang imannya Sayyidina Abu Bakar. Sebab saat orang belum membenarkan, Sayyidina Abu Bakar sudah membenarkan. Waktu itu yang sudah muslim pun banyak yang murtad, Pak. Bayangin Bapak sekarang ada kawan Bapak nih cerita, tahu nggak? Aku baru dari Palembang. Kapan? 5 menit yang lalu. Berangkatnya kapan? Ya 5 menit itu aku pulang pergi Batu Raja Palembang. Percaya apa enggak? Apa kita bilang? Kilo. Itu pun yang terjadi sama Nabi. Masya Allah. Mungkin waktu kita, kalau kita hidup zaman itu, kayaknya mengikut Abu Jahal gitu. Masya Allah. Banyak yang gak percaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq percaya sama Nabi. Makanya digelari As-Siddiq. Dan kualitas imannya Sayyidina Abu Bakar sendiri dibanding iman kita masih menang imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena membenarkan. Nabi dibully Pak habis-habisan. Terus ditanya Nabi, kalau memang kamu sudah Isra Mi'raj, Isra lah dari sini ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Coba kayak gimana Masjidil Aqsa? Nah, Nabi kan selewat aja perjalanan. Enggak ngeliatin pintu, enggak. Jendela berapa, pintu berapa, yang Nabi enggak ngitung. Bener enggak? Enggak ngitung. Enggak kayak kita dulu sama emaknya, rumahnya sampai apa jendelanya di mana. Masuknya lo jendela kali ya. Tuh, Nabi enggak ngitung. Tapi ketika menjawab itu, Allah datangkan Masjidil Aqsa, replikanya. Yang sekarang teknologinya jadi Zoom, jadi video call. Teknologinya sekarang baru ketemu. Nabi udah punya dari dulu. Lewat malaikat Jibril itu Masjidil Aqsa gambarannya di bawah. Akhirnya kata Nabi, saya baru dari Masjidil Aqsa. Pintunya sebelah kanan sekian, sebelah kiri sekian. Di belakang ada pohon pisang, nggak buah-buah. Sampai detail Nabi hafal. Kenapa? Karena Allah mau diperlihatkan. Hijab itu tembus. Nah sekarang teknologinya baru ketemu sama kita, bener ya? Baru ketemu. Nah jemaah rahimakumullah. Kemudian kata yang nanya, benar tapi nggak mungkin, tapi benar. Iya, karena Nabi bisa mensifati semua. Bahkan kata Nabi di perjalanan aku ketemu sama rombongan dagang, 3 rombongan dagang. Yang pertama aku ketemu sama rombongan dagang orang yang untanya hilang, paling orang, dicolong orang. Yang kedua aku ketemu sama rombongan dagang, untanya merah putih. Nah, ada yang satu merah, yang satu putih. Nah yang merah itu ketika aku dekati menjatuhkan diri, terluka, patah kakinya.
Kemudian aku ketemu lagi sama rombongan dagang. Rombongan dagang untanya abu-abu dan dia diperkirakan datang besok hari Rebo. Dan itu terjadi semuanya. Benar tapi ini Muhammad. Tapi nggak mungkin. Iya begitu. Ya, Nabi Isra Mi'raj itu malam Senin. Malam Senin Isra Mi'raj, bentar lagi dah. Malam Senin Isra Mi'raj. Maka Nabi yang pertama tuh sholat subuh tuh belum sholat subuh karena belum tahu caranya. Nabi sholat tuh pertama zuhur, makanya disebut zuhur, jelas, zohir, dari kata zohir. Nah makanya zuhur, nampak jelas. Nabi pertama sholat zuhur, itu pun cuma takbir, baca Fatihah, langsung sujud, belum ada ruku. Nah kemudian pas asarnya jam 3 tuh, hari pertama, hari apa tuh berarti? Senin ya? Senin ya, Nabi Isra malam Senin zuhur baru sholat. Terus sholatnya jam 12, hari pertama. Hari asar Nabi jam 3, maghrib Nabi jam 6. Terus nambah ruku, nambah duduk di antara ruku. Hari kedua, hari Selasa Nabi sholatnya di akhir waktu, karena diperintah begitu. Kalau zuhur jam 12, Nabi sholat jam setengah 3 mendekati asar. Terus asarnya Nabi sholat setengah 6 mendekati maghrib, hari kedua nih. Terus isya itu jam 7 biasanya. Nah Nabi sholat isyanya setengah 4 menjelang subuh. Sholat subuhnya setengah 6, udah mau menjelang pagi. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai baginda Nabi, kata Allah, sholatlah kamu seperti kemarin dan hari ini. Maka kemudian ulama dan baginda Nabi menafsirkan bahwa itulah awal waktu dan akhir waktu. Zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Nah begitu. Terus sempurnalah sholat 2 hari itu. Ada duduk antara 2 sujudnya, ada robik firlinya. Nah begitu. Nah jemaah rahimakumullah, sudah setengah 7 sudah ya. Nabi dipuli habis-habisan. Masya Allah ya. Ini pelajaran bagi kita para pendakwah, bagi kita yang sedang menyebarkan agama, bahwa biasa ya ujian dakwah itu luar biasa. Sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, manhum asyaddu bala'an, siapa orang yang paling besar ujiannya? Al-Anbiya, para nabi. Kemudian siapa lagi? Fal amsal, yang semisal nabi. Siapa lagi? Fal amsal summal amsal, yang umpama nabi, yang seperti nabi, yang mengikuti jejak nabi. Siapa itu? Para pengurus masjid. Nah biasanya ujiannya luar biasa. Benar aja salah, apalagi salah. Belum begitu, karena sudah ada dari dulunya pelajaran. Baginda Nabi benar, tetap aja dibully. Masya Allah. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, yang penting istiqomah. Insya Allah yang kita tuju bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan agama. Dan agama itu punya Allah. Allah yang jaga, Allah yang memuliakan. Jangan sampai ngerasa dakwah ini karena kita, agama ini maju karena kita. Jangan. Karena agama ini punya Allah. Allah yang urus, Allah yang jaga. Kita tugasnya hanya memakmurkan agama. Untuk siapa? Untuk kita. Kembali ke kita. Ya, itu Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, Ka'bah mau dihancurin, diem baik dia. Kata Abraha yang bawa pasukan gajah itu, ente ini pemimpin kaum, saya mau hancurin Ka'bah, hancurin aja sono. Kenapa? Punya saya bukan. Itu Baitullah punyanya Allah. Ada yang punya, ada yang jaga, bukan urusan saya yang jaga. Bener baik, kita lihat coba kata Abdul Muttalib, apa yang akan dilakukan pemiliknya ketika yang dia punyai akan dihancurkan. Benar, Allah kirimkan ababil membawa sijil, ya, membawa batu dari neraka, hancur kan? Apa kata Sayyid Abdul Muttalib? Itu menandakan Nabi itu terpelihara secara ketauhidan lewat turun temurun, lewat kakek, buyut dan leluhurnya. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, bubur saya udah mulai dingin, kopi saya udah jadi es. Jadi sudah lain ya. Bapak Nanang udah menambah lagi tuh. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, demikian
mungkin kalau di tafsir Sawi ini agak detail tentang bahkan tentang di langit pertama ada apa baik, langit kedua ada apa baik lah kepanjangan ya. Yang penting mah intinya kita takzim, kita percaya, kita yakin bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi kepada baginda Nabi atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup ya. Nah, kita tutup bareng-bareng yuk. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa salamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'siyat wa ahli al-dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ilahana ya ilahana minna su'al wa minkal ijabah. Istajib du'ana, istajib du'ana, istajib du'ana wa qadi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin waghfir lana wal muslimin maghfiratan 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf atas segala salah dan hilafnya, dan itu pasti datang dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman. Benarnya taufik dan hidayah dari Allah. Harapannya semoga bermanfaat, khusus untuk diri kami sekeluarga, umumnya untuk semuanya. Kami akhiri, ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahumma fi kulli aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.